Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigayati, NIM 85953845. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Bandar Lampung, Pogja Pesisir Tengah, Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan beserta contoh-contoh dari simbiosis tersebut. Di sini terdapat hubungan simbiosis parasitisme antara tumbuhan bayam dan ulat. Ulat berperan sebagai parasit dan tumbuhan bayam berperan sebagai inangnya. Di sini hanya pihak ulat saja yang diuntungkan karena pihak ulat memakan daun yang ada pada tumbuhan bayam, kemudian mendapatkan nutrisi dari daun tersebut dan mendapat tempat berlindung serta dukungan untuk pertumbuhannya. Sementara pohon bayam di sini dirugikan karena kerusakan pada jaringannya yang membuat pohon bayam kehilangan nutrisi dan kesulitan dalam berfotosintesis, sehingga mengakibatkan pertumbuhannya sedikit terlambat dan bisa mengakibatkan kematian pada pohon bayam. Di sini hubungan simbiosis parasitisme antara kutu dan hewan kucing. Di sini yang mendapat keuntungan adalah kutu karena menghisap darah dari kucing untuk menambah makanan dan energinya. Sedangkan kucing di sini dirugikan karena merasa gatal, kemudian iritasi yang terjadi akibat gigitan dari kutu kucing. Nah, di sini terdapat hubungan simbiosis parasitisme antara kutu rambut dan manusia. Di sini kutu rambut berperan sebagai parasit dan manusia sebagai inangnya. Kutu rambut mendapat keuntungan sedangkan manusia dirugikan. Kutu rambut mendapatkan darah dari menggigit kepala manusia sebagai sumber energi dan makanan, kemudian manusia dirugikan karena merasa gatal dan iritasi sebab gigitan yang digigit oleh kutu rambut tersebut. Baik, di sini terjadi hubungan simbiosis parasitisme antara nyamuk betina dan manusia. Di sini yang diuntungkan hanya nyamuk saja dan manusia dirugikan. Keuntungan yang didapat oleh nyamuk adalah nyamuk betina menghisap darah manusia ya untuk memperoleh protein sebagai yang dibutuhkan dalam proses pematangan telur. Kemudian manusia dirugikan ya karena darahnya dihisap oleh nyamuk yang menyebabkan rasa gatal, kemudian bengkak, iritasi ya. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan demam berdarah, kemudian chikungunya atau Zika.
Baik, di sini terjadi hubungan simbiosis parasitisme antara benalu dan pohon kopi. Di sini pihak yang diuntungkan adalah pihak benalu. Keuntungannya adalah mendapat nutrisi dan tempat berlindung serta tempat untuk pertumbuhan, dukungan untuk pertumbuhan. Dan yang dirugikan adalah pohon kopi karena kehilangan nutrisi sehingga pertumbuhannya terlambat dan kemungkinan bisa mengalami kematian pada pohon kopi. Baik, di sini terdapat hubungan simbiosis komensalisme antara anggrek bulan dan pohon jambu biji. Di sini anggrek bulan berperan sebagai epifit, kemudian pohon jambu bijinya sebagai inangnya. Nah, di sini yang mendapat keuntungan adalah bunga anggreknya karena mendapat dukungan fisik, paparan sinar matahari ya yang lebih baik, kemudian perlindungan dari penyakit yang melalui tanah ya. Kemudian bagi pohon jambu biji tidak mendapatkan dampak positif maupun negatif. Baik, di sini terdapat hubungan simbiosis komensalisme antara pohon kopi dan tumbuhan labu siam. Di sini yang mendapat keuntungan adalah pohon labu siam karena sebagai pohon kopi sebagai tempat merambat dan akses lebih baik untuk ke cahaya matahari. Kemudian pohon kopi di sini tidak dirugikan ataupun diuntungkan karena pohon labu siam tidak mengambil unsur hara atau menghalangi fotosintesis pohon kopi secara signifikan. Baik, di sini terjadi hubungan simbiosis komensalisme antara pohon singkong dan tumbuhan kacang koro. Di sini pihak yang diuntungkan adalah pihak dari kacang koro karena mendapat tempat untuk merambat, kemudian mendapatkan lebih banyak cahaya matahari. Sedangkan pohon singkong di sini tidak dirugikan maupun diuntungkan karena batangnya tidak rusak dan pertumbuhannya tidak terganggu oleh keberadaan kacang koro ini. Baik, di sini terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Di sini kedua belah pihak saling menguntungkan. Keuntungan yang didapat oleh kupu-kupu adalah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan dan atau energi. Kemudian yang didapat oleh bunga adalah terbantunya dalam penyerbukan atau proses pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Baik, di sini ada hubungan simbiosis mutualisme antara cacing tanah dan tumbuhan bayam.
Di sini kedua belah pihak saling menguntungkan. Cacing tanah mendapat keuntungan dengan mendapatkan makanan dari sisa-sisa bahan organik di tanah di sekitar akar tumbuhan bayam. Kemudian tumbuhan bayam mendapatkan keuntungan mendapatkan tanah yang gembur dan subur. Karena aktivitas cacing, tanah membuat tanah lebih banyak oksigen dan nutrisi. Baik, di sini terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Di sini kedua belah pihak saling diuntungkan. Keuntungan yang didapat oleh lebah ialah mendapatkan nektar dan serbuk sari sebagai bahan makanan untuk menghasilkan madu. Kemudian keuntungan yang didapat oleh bunga adalah mendapatkan bantuan penyerbukan agar terbentuknya biji dan dapat berkembang biak. Di sini ada hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dan kambing. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Kambing mendapat keuntungan dengan dipelihara, mendapat makanan, mendapatkan air, mendapatkan tempat perlindungan, dan mendapatkan perlindungan dari manusia. Sementara manusia mendapatkan daging, kulit, serta susu, kemudian kotoran yang dapat dijadikan sebagai pupuk. Di sini saya akan menjelaskan hubungan simbiosis mutualisme antara kerbau dan burung jalak. Di sini kedua belah pihak saling diuntungkan. Keuntungan yang didapat oleh burung jalak adalah mendapatkan makanan dari kutu dan serangga yang ada pada tubuh kerbau sehingga tidak perlu mencari ke tempat yang lain. Sedangkan keuntungan kerbau adalah tubuhnya menjadi bersih, ya. Kemudian bebas dari kutu dan serang ataupun parasit yang bisa menyebabkan kulitnya gatal atau penyakit kulit.